teman-teman, jadi di video kali ini Tong Kelompok akan membahas tentang bagaimana korban bangsa Israel dan raja-raja saling berhubungan satu sama lain. Dan Tong akan menjelaskan tentang kenapa dong punya koneksi dan dong hubungan itu penting untuk Tuhan di dunia ini. Jadi untuk dia penjelasan silakan simak Tong video berikut ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Karena Tuhan mempunyai janji kepada nenek moyang bangsa Israel. Bangsa Israel ini biasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban-korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel adalah korban bakaran, korban sajian, korban penebusan dosa, dan korban pengucapan syukur. Jadi apa yang mereka mempersembahkan itu atau korbankan itu tidak bercacat dan tidak bercela, dengan hati yang tulus, yang bertambah baik kepada sesama. Bangsa Israel tuh dong minta raja kayak bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan kasih dong raja, tapi dong harus terima konsekuensi waktu dong punya raja. Saul dengan Daud, dua-duanya tuh raja yang dirapi oleh Tuhan. Dua-duanya pernah buat kesalahan, tetapi Saul waktu dia minta maaf, dia tidak tulus. Kalau Daud dia minta maaf tuh dia tulus, dengan hati yang tulus kan. Seperti yang Tong sudah jelaskan sebelumnya tentang korban, raja sama bangsa Israel. Kalau menurut Tong, kenapa dong terkoneksi itu? Pertama, kalau rajanya dia hidup baik di hadapan Tuhan, pasti bangsa Israel juga akan berlaku baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau rajanya berbuat jahat atau hidup tidak benar di hadapan Tuhan, pasti bangsa Israel juga akan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Terus kalau berhubungan dengan korban, bangsa Israel dong mempersembahkan korban kepada Tuhan karena itu suatu ketetapan untuk mungkin dong sebagai ucapan syukur atau sebagai penghapusan dosa. Kenapa raja korban dengan bangsa Israel tuh penting untuk apa Kam? Untuk apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia ini? Kenapa ya? Kenapa? Kalau menurut kakak? Itu tuh karena ada hubungannya dengan Yesus. Macam korban, itu tuh Yesus sebagai anak domba yang sulung yang dipersembahkan. Jadi kayak apa yang ada di perjanjian lama tuh kayak sebagai simbol untuk apa yang digenapi. Jadi korban tuh itu tuh Tuhan Yesus begitu maksudnya. Wow. Di mana dalam perjanjian lama orang mempersembahkan korban anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, dan di perjanjian baru Tuhan Yesus dipanggil sebagai anak domba dan Tuhan menghapuskan kita dosa. Jadi Tuhan Yesus orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Oh, terus kalau di perjanjian lama juga kan kayak dong setiap apa itu pasti dong harus mempersembahkan korban, persembahkan terus. Tapi kalau sekarang Tuhan Yesus hanya mati satu kali untuk kita dosa semua. Hapus semuanya. Wow, itu luar biasanya Yesus. Terus raja juga habis dia sudah jadi korban itu toh, terus dia naik, dia bangkit, dia jadi raja. Wow. Jadi itu juga macam dia sudah dari keturunan raja, jadi dia harus jadi raja. Terus kenapa ini bangsa Israel? Karena itu bangsa yang dipilih. Macam Tuhan sudah janji dari Abraham kalau nanti dia bangsa itu jadi bangsa yang besar. Jadi dari Israel itu semua bangsa jadi benar. Jadi dari Tuhan Yesus mati itu semua manusia berdosa bisa benar atau diselamatkan. Iya. Jadi kayak semuanya yang terjadi itu sudah direncanakan dari awal. Wow. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari Tong Kelompok. Semoga apa yang sudah kamu dengar tadi kamu bisa mengerti. Intinya kamu harus mengerti, tidak mau tahu kamu harus mengerti. Oke.